warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Ilahi Robbi. Berkat rahmat dan karunia-Nya, mudah-mudahan video ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk para pendengarnya, terutama kami, para pemateri. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Casmini SAG MSI, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh psikologi behavioral terhadap perkembangan konseling. Adapun anggota kelompok kami diantaranya adalah yang pertama, Diar Azni Nurulita dengan NIM 201020200015. Yang kedua ada Ajahra Aulia Muharram dengan NIM 201020200018. Dan saya sendiri, Ria Audina dengan NIM 201020200030. Untuk pemateri pertama, Diar Azni Nurulita, saya persilahkan. Baik, masuk materi pertama yaitu psikologi behavioral. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gerd Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian, teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Behaviorism sendiri merupakan aliran dari psikologi yang didirikan oleh John B. Weston pada tahun 1913 yang kemudian digerakkan oleh B.F. Skinner. Behaviorism lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang mengatakan tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorism ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang bisa diukur. Behaviorism tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorism ini hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peran lingkungan, meningkatkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peran kemampuan dan hasil dari belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Beberapa tokoh behavioral. Yang pertama, Ivan Pavlov. Dia telah menemukan satu jenis belajar yang dikenal sebagai pengkondisian klasik atau classical conditioning. Pavlov berhasil membuktikan bahwa melalui penyajian serentak suatu stimulus tak terkondisi atau daging dalam suatu stimulus terkondisi atau bunyi garpu tala, lama-kelamaan membangkitkan respon keluarnya air liur, yang mula-mula hanya dapat dibangkitkan oleh stimulus tak terkondisi. Tindakan mengeluarkan air liur terhadap bunyi garpu tala ini disebut respon. Yang kedua dari B.F. Skinner, ia dikenal sebagai tokoh penemu kotak Skinner, kotak bayi, dan berbagai mesin pengajaran ini berbicara tentang masa kanak-kanaknya. Pandangan Skinner akan
pengendalian perilaku didasarkan pada prinsip conditioning operant yang bertumpu pada suatu asumsi bahwa perubahan perilaku tercipta manakala perilaku itu diikuti oleh semacam konsekuensi yang khusus. Skinner berpendapat bahwa keinginan belajar tidak akan ada tanpa suatu penguatan atau reinforcement. Yang ketiga, John Weston. Weston adalah seorang behavioris murni. Kajiannya tentang belajar yang disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata. Sejauh mana dapat diamati dan diukur, menurut Weston, belajar adalah proses interaksi antara stimulus respon, namun stimulus dan respon tersebut harus dan dapat diukur dan diamati. Jadi, perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang dalam berproses belajar tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Materi berikutnya yaitu sejarah konseling behavioral. Konseling berkembang pertama kali di Amerika yang dipelopori oleh Jesse B. Davis tahun 1898 yang bekerja sebagai konselor sekolah di Detroit dari Suriah 1988. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan konseling. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi pada kajian psikologis. Menurut Surya 1988, mengungkapkan bahwa kekuatan-kekuatan tertentu dalam lapangan psikologis telah mempengaruhi perkembangan konseling, baik dalam konsep maupun teknik. Aliran-aliran yang muncul dalam lapangan psikologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan konseling. Di antara aliran-aliran psikologi yang cukup memberikan pengaruh terhadap perkembangan konseling adalah sebagai berikut. Aliran strukturalisme dari Wundt, fungsionalisme James, dan behaviorisme Weston. Baik, materi selanjutnya dibawakan oleh Ria. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya akan meneruskan materi selanjutnya. Konseling behavioral pada mulanya disebut dengan terapi perilaku yang berasal dari dua arah konsep, yakni Pavlovian dari Ivan Pavlov dan Skinnerian dari B.F. Skinner. Mula-mula, terapi ini dikembangkan oleh Wald pada tahun 1958 untuk menanggulangi treatment neurosis. Perlu diketahui, neurosis itu merupakan sakit saraf atau gangguan mental yang melibatkan kronis tertekan, tetapi tidak mengalami delusi dan halusinasi. Mungkin bisa diambil contoh, untuk para pecinta drama Korea, pasti banyak yang sudah menonton drama Korea dengan judul It's Okay Not to Be Okay. Nah, di rumah sakit jiwa tersebut ada salah satu pasien yang mana dia merupakan mantan tentara yang mengalami gangguan mental parah. Dia mengalami delusi dan halusinasi karena pernah mengalami kejadian yang mengerikan. Tetapi di neurosis ini tidak sampai delusi dan halusinasi, hanya seperti gelisah, mimpi buruk, ketakutan, dan lain-lainnya. Tujuan terapi adalah untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode-metode stimulus respon atau perangsang respon sedapat mungkin. Dasar teori terapi behavioral adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi antara stimulus dan respon. Dalam hal ini, Skinner walaupun dipengaruhi oleh stimulus respon, tetapi dia punya pandangan tersendiri mengenai perilaku. Menurut dia, perilaku itu adalah hubungan antara perangsang dan respon. Pribadi seseorang juga bisa terbentuk dari respon terhadap lingkungannya. Hal yang paling penting adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman akan diberikan untuk respon yang tidak diinginkan atau salah.
Nah, Skinner juga membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama adalah respon dan respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang-perangsang tertentu. Contohnya, air liur akan keluar ketika kita melihat makanan. Kemudian yang kedua adalah operant respon, respon yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti perangsang-perangsang tertentu. Contohnya ketika seorang anak belajar lalu mendapatkan penghargaan atau hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar lagi. Perkembangan pendekatan behavioral diawali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an sebagai awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang mengemukakan bahwa alam bawah sadar, mental, emosional merupakan faktor pendorong paling penting terbentuknya perilaku. Nah, pendekatan ini dihasilkan berdasarkan hasil eksperimen tokoh behavioral yang memberikan sumbangan pada prinsip-prinsip belajar dalam tingkah laku manusia. Adapun pengertian konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli atau klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, jelas tumbuh menjadi lebih baik, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pengertian konseling tidak dapat dipisahkan dengan bimbingan karena keduanya merupakan sebuah keterkaitan satu sama lain. Adapun konsep dasar dari teori konseling behavioral. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, saya sudah membahas tentang konsep dasar konseling adalah membantu. Sedangkan konsep dasar dari behaviorism adalah prediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Menurut Muhammad Surya, memaparkan bahwa dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Nah, hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorism dalam pelaksanaan konseling, seperti konsep reinforcement atau penguatan. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Yang mana hal tersebut diharapkan merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian kelas Pavlov dan pengkondisian operant dari Skinner. Selanjutnya adalah aplikasi teori behavioral dalam konseling. Ivey menjelaskan bahwa dalam pendekatan behavioral, hal yang penting untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan suportif antara konselor dan konseli. Menurut Corey menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal. Yang pertama, tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti, dan diterima oleh konseli dan konselor. Yang kedua adalah peran dan fungsi konselor adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, kemudian reflection atau perasaan dan penghayatan yang diperoleh konseli setelah mengikuti konseling, clarification atau menjelaskan, dan open-ended questioning atau pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas, mencari tahu lebih dalam pribadi dari konseli. Kemudian yang ketiga, kesadaran konseli adalah melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam
terapi. Tentunya sebagai seorang konselor, kita harus selalu merespon dengan selalu positif, baik dari bahasa verbal maupun non-verbal. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memberi kesempatan pada konseli, karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Dan pastinya tujuan yang secara spesifik, jelas, dan konkret akan bisa dicapai. Nah, bagian dari proses konseling yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan adalah proses assessment. Kenapa sih proses assessment itu penting dan tidak dapat ditinggalkan? Karena sebenarnya proses assessment ini adalah bisa dibilang hal mendasar juga, karena proses ini adalah proses mengumpulkan dan mencocokkan, mengintegrasikan data-data konseli maksudnya, bisa melalui wawancara, pengamatan perilaku, bertanya dengan orang-orang terdekatnya, atau bisa juga melalui prosedur pengukuran lain yang dirancang secara khusus. Untuk apa? Nah, untuk mengetahui seberapa baiknya hasil dari konseling itu sendiri. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajahra Aulia Muharram. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling behavioral. Teknik pertama yaitu latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Teknik kedua yaitu desensitisasi sistematis. Teknik ini yaitu teknik relaksi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Teknik ketiga yaitu pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Teknik yang terakhir yaitu pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Baik, selanjutnya tujuan konseling behavioral. Menurut Latipun, pada tahun 2008, tujuan konseling behavioral adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan, serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Konseling behavioral bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai pada saat proses konseling harus jelas dan sesuai dengan prosedur yang ada. Memusatkan perhatian pada masalah klien dan membantu dalam memecahkan masalah klien. Tujuan konseling behavioral adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik,
yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Dalam proses konseling, pendekatan behavioral merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan ada perubahan perilaku pada konseli. Pemecahan masalah dan kesulitannya dengan keterlibatan penuh dari konselor. Pendekatan behavioristik dalam konseling dipengaruhi oleh kelebihan dan perilaku konseli, jenis problematika, jenis penguatan yang dilakukan, dan orang lain yang memiliki arti tertentu bagi kehidupan konseli dalam perubahan perilakunya. Terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat memberikan kebermanfaatan. Kami menyadari selama presentasi tadi banyak kekurangan yang kami lakukan, oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.